Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, Ersa Natania, selanjutnya ada Rizky Ayu Aprilianti, dan yang terakhir Siti Maulida. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Kepemimpinan Pancasila. Terdapat 3 materi yang akan kami sampaikan kali ini. Materi yang pertama, konsep kepemimpinan berbasis Pancasila. Materi yang kedua, studi kasus kepemimpinan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dan materi yang ketiga yaitu tantangan dalam menerapkan kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan berbasis Pancasila adalah gaya atau model kepemimpinan yang bersumber dan berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan kepemimpinannya. Pancasila dengan kelima silanya menjadi landasan utama bagi pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya, meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beriman dan bertakwa, menjunjung etika atau moral, berlaku adil dan bijaksana. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai harkat martabat manusia, tidak diskriminatif, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mempersatukan perbedaan, mengutamakan kepentingan bangsa, dan menjaga keutuhan RI. Yang keempat, kerakyatan dengan permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah, menghargai aspirasi rakyat, mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat. Dan yang kelima, atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan pemerataan, pembangunan, kemakmuran rakyat, dan melindungi golongan kurang mampu. Materi yang kedua yaitu studi kasus kepemimpinan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Di sini kami mengambil studi kasus pada masa kepemimpinan Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Bung Karno dikenal sebagai sosok yang religius dan menghargai perbedaan agama di Indonesia. Beliau senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam setiap pidato dan kebijakan yang beliau ambil. Sebagai contohnya, dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1910, beliau menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, Bung Karno gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menghargai martabat rakyat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Beliau menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan kemanusiaan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyerukan semangat peri kemanusiaan dengan mengatakan, bukan di atas manusia lain, tetapi di atas sendi-sendi peri kemanusiaan dan perdamaian abadi. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, Bung Karno mempersatukan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam semangat perjuangan melawan penjajah. Beliau memiliki visi besar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kuat. Hal ini tercermin dari upayanya mendirikan organisasi kepemudaan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bung Karno senantiasa merangkul aspirasi rakyat dari berbagai golongan dan mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan penting. Beliau dikenal sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Contohnya, dalam peristiwa Rengas Dengklok, beliau mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno gigih memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa membedakan latar belakang, beliau ingin menciptakan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua lapisan masyarakat. Tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu 1. Rendahnya moral dan keteladanan pemimpin. Contohnya, banyak pemimpin yang tidak jujur dan suka korupsi, pemimpin kurang memberikan contoh yang baik dalam menjalankan Pancasila, masyarakat yang kurang paham dan sadar akan pentingnya Pancasila. Yang kedua, mementingkan diri sendiri atau golongan.
Contohnya, masih ada orang-orang yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dan golongannya, bersifat dan bertindak mengutamakan kepentingan kelompoknya saja, rasa cinta tanah air dan semangat persatuan masih rendah. Yang ketiga, ancaman perpecahan bangsa. Contohnya, ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sering terjadi konflik, kekerasan antar suku, agama, ras, dan golongan. Kurangnya kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan. Contohnya, masih ada kesenjangan besar antara orang kaya dan orang miskin. Banyak masyarakat yang haknya tidak terpenuhi dengan adil. Masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Yang kelima, pengaruh budaya asing yang buruk. Contohnya, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Dampak buruk dari kemajuan teknologi dan media sosial. Mulai lunturnya jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keenam, upaya mengatasinya. Contohnya, meningkatkan pemahaman dan penghayatan akan nilai Pancasila, pemilihan pemimpin yang jujur dan dapat menjadi teladan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa, dan terakhir, melestarikan budaya bangsa yang sesuai dengan Pancasila.